Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari kelas Tero A dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari Sekolah Vokasi, dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mendemokan atau memberi penjelasan singkat mengenai konsep ADC, yaitu Analog to Digital Converter pada microcontroller controller tepatnya STM32 dan ESP32, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam video ini akan membahas mengenai konsep dasarnya, kemudian akan saya tunjukkan mengenai demo hasil praktikum yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Oke, langsung saja. Pengenalan modul ADC atau Analog to Digital Converter. Modul ADC atau Analog to Digital Converter adalah komponen elektrik yang berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata yang bersifat analog atau kontinu dengan dunia komputasi yang bersifat digital atau diskrit maupun biner. Dalam perancangan sistem embedded, misalnya saat mengonfigurasi pin pada mikrokontroler keluarga STM32 atau ESP32 untuk membaca sensor, pemahaman tentang ADC sangatlah krusial. Sebagian besar besaran fisik di alam seperti suhu, cahaya, tekanan, atau posisi. Misalnya dalam kasus praktikum kali ini itu memakai potensiometer, memiliki nilai yang berubah secara kontinu. Namun, otak dari mikrokontroller hanya dapat memproses data dalam bentuk logika 1 dan 0. Disinilah ADC bertugas menerjemahkan fluktuasi tegangan analog tersebut menjadi angka digital yang bisa diolah oleh program. Nah, ini prinsip dasar dari ADC yang mana ada sampling, kuantisasi, dan encoding. Proses konversi sinyal dari di dunia nyata yaitu analog ke dalam bentuk digital yang dipahami microcontroller melewati 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada sampling atau cuplikan. Sinyal analog di dalam itu sifatnya itu kontinu, mengalir terus tanpa jeda. Komputer tidak bisa membaca semuanya sekaligus. Sampling adalah proses mengambil foto atau cuplikan nilai tegangan pada interval waktu yang sangat singkat dan teratur. Kecepatan pengambilan cuplikan ini disebut sampling rate, yang dinyatakan dalam hertz atau hertz, atau samples per second atau biasa disebut SPS. Kemudian yang kedua itu ada kuantisasi atau quantization. Setelah dicuplik, nilai tegangan tersebut tidak bisa langsung disimpan. Kuantisasi adalah proses membuatkan nilai tegangan asli yang nilainya bisa sangat tidak beraturan, misal sorry ini belum aku ubah, itu 2,145 sekian volt ke anak tangga nilai diskrit yang terdekat yang tersedia pada ADC. Semakin banyak anak tangga yang tersedia, semakin kecil error pembulatannya. Kemudian yang ketiga itu ada encoding atau pengkodean. Nilai yang sudah dibulatkan pada tahap kuantisasi kemudian diterjemahkan ke dalam kode binary deretan 0 dan 1 agar bisa diproses oleh arithmetic logic unit atau biasa disebut ELU pada microcontroller. Jadi setelah diambil sampling atau cuplikan dari sinyal analog yang didapat dari sensor, misalnya contohnya sensor, kemudian akan dikuantisasi atau dibulatkan yang sebelum misalnya nilainya 3,3333 volt sekian diubah menjadi lebih sederhana yang terdekat dengan nilai diskrit yang tersedia pada ADC pada input ADC-nya, kurang lebih seperti itu. Setelah didapat nilai kuantisasi, kemudian dilakukan pengkodean atau encoding. Gambaran besarnya seperti itu. Kemudian resolusi 12 bit yaitu referensi tegangan dan rumus konversinya. Resolusi 12 bit yang mana itu menentukan jumlah anak tangga pada proses kuantisasi yang di atas. ADC 12 bit berarti mikrokontroller seperti ESP32 dan STM32 membagi rentang tegangan menjadi 2 pangkat 12 atau 4096 tingkat yang berbeda dari 0 hingga 4095. Ini maksudnya 4096 itu dihitungin dari 0 ya, bukan dari 1.
Ini jauh lebih presisi dibandingkan ADC 10 bit standar yang mana tuh hanya sekitar 1024 tingkat. Perbedaannya sangat jauh sekali di mana walaupun di dilihat tuh kayak misalnya 2 pangkat 12 atau 2 pangkat 10 itu kelihatannya tuh nggak beda jauh, tapi secara harfiah karena ini pangkat itu bakal sangat berbeda ya. Kemudian ada referensi tegangan atau VREF. VREF adalah tegangan analog maksimal yang diizinkan masuk ke pin ADC. Jika VREF ada 3,3 volt, maka tegangan input 3,3 volt akan menghasilkan nilai digital maksimal yaitu 4095. Rumus konversi ADC untuk mengubah nilai tegangan analog Vn menjadi nilai digital atau ADC value atau sebaliknya digunakan formula linear berikut yang mana tuh ADC value sama dengan Vin per Vref dikali 2N kurang 1, di mana N ada resolusi bit, misalnya tuh 12. Jika Anda ingin mencari nilai tegangan nyata dari data mentah ADC yang dibaca sensor, rumusnya tuh bakal dibalik ya. Vin sama dengan ADC value per nilai dari resolusi ya, yang mana misal 12 bit itu 4095 dikali VREF. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi rumus-rumus ini yang ada di sini bakal dimasukin ke program mikro yang mana bakal diproses lah. Nah, tapi seharusnya tuh kalau misalnya modul ADC itu langsung otomatis ya. Oke, langsung saja. Karakteristik dari modul ADC di ESP32. ADC pada ESP32 itu memiliki beberapa sifat bawaan yang wajib diperhatikan saat merancangnya atau menginisiasikannya. Yang pertama itu ada atenuasi atau attenuation. Secara internal, ADC ESP32 hanya bisa mengukur tegangan hingga sekitar 1,1 volt. Agar bisa membaca tegangan hingga 3,3 volt, ESP32 menggunakan fitur atenuasi pelemahan sinyal internal yang bisa diprogram. Pengaturan default biasanya adalah 11 dB untuk rentang pengukuran hingga min 3,3 volt. Jadi perlu fitur tambahan ya untuk dapat membaca sinyal 3,3 volt di ESP32. Kemudian ada kalibrasi EFUS. Kursor pembacaan ADC ESP32 terminal tidak linear, yaitu melengkung di ujung bawah dan atas rentang. Pabrikan yang mana itu namanya ekspresif ya nama boardnya. Menanamkan data kalibrasi referensi tegangan spesifik untuk masing-masing chip di dalam memori EFUS. EFUS itu apa? Yaitu VREF dan two-point calibration ya. Data ini digunakan oleh fungsi API bawaan seperti SP, ADC, CAL untuk memperbaiki keakuratan pembacaan. Jadi ESP32 tuh perlu namanya tuh dikalibrasi menggunakan EFUS karena kelemahannya sendiri yaitu tidak linear ya, melengkung di ujung bawah dan atas rentang. Jadi tuh kurang kurang bagus lah untuk sinyal ADC-nya. Jadi hasil digitalnya yang mana on off itu kurang bagus karena sinyalnya tuh agak melengkung. Kemudian ADC1 dan versus ADC2. DSP32 itu memiliki dua mode ADC ya. Ini tuh aku lupa, pokoknya sekitar PA9 apa PA8 hingga PA16 atau PA17. Aku lupa, mungkin bisa kalian perbaiki di kolom komentar dari peralatan aku. Aturan emasnya, gunakan ADC1. Modul ADC2 berbagi resource perangkat keras dengan modul Wi-Fi. Jika Anda menyalakan Wi-Fi, pembacaan ADC2 akan gagal atau menghasilkan data salah. Jadi, jika kita menggunakan ESP32 dan ingin menggunakan modul ADC, prioritaskan dulu menggunakan ADC1 ya. Karena jika semisal ada proyek tambahannya itu menambahkan Wi-Fi, itu bakal bertabrakan dengan ADC2 karena ADC2 itu otomatis terhubung dengan resource modul Wi-Fi. Kemudian kita balik ke kita berpindah ke STM32. Jadi STM32 itu lebih berorientasi pada kendali presisi dan otomasi industri ya. Memang udah bisa dibilang itu standar industri. Nah, ini kelebihannya, itu channel multiplexing, yaitu satu modul DC di
STM32 bisa dihubungkan ke belasan pin eksternal, channel 0 hingga channel 1 dan seterusnya. Modul ini memiliki saklar internal atau multiplexer yang bergantian membaca masing-masing pin dengan sangat cepat. Jadi saat di pin modul ADC di STM32 ini bisa menggunakan tambahan pin eksternal. Jadi kayak di paralel kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada scan mode. Alih-alih menyuruh CPU untuk baca channel 1, terus tunggu, lalu baca channel 2, Anda bisa mengaktifkan scan mode. ADC akan secara otomatis menyapu dan membaca semua channel yang telah dikonfigurasi dalam satu siklus berurutan di latar belakang. Jadi eh, kita nggak memerintahkan CPU ya atau nggak merintah lewat CPU tapi langsung otomatis ya ADC-nya bekerja otomatis. Jadi ini nggak memakan banyak RAM ya. Kemudian ada analog watchdog. Ini adalah fitur keamanan berbasis hardware murni. Anda bisa mengatur nilai batas atas atau bisa disebut high threshold dan batas bawah atau low threshold. Jika tegangan sensor, misalnya sensor suhu atau tekanan melewati batas tersebut, hardware akan langsung memicu interrupt atau sewa ke CPU secara instan tanpa harus menunggu instruksi kode program berjalan. Ini sangat krusial untuk emergency stop pada sistem otomasi. Jadi dia tuh ada kayak fitur keamanan tambahan ya di ADC-nya. Jadi jika tegangan dari sensor misalkan di ADC itu di setting tuh 3,3 volt, tapi yang dibaca di sensor tuh melebihi, misalnya sensor itu lagi error atau rusak, itu bakal ada uh, interrupt dari uh, ini ya ADC-nya ya langsung otomatis ke CPU secara instan tanpa menunggu instruksi kode program berjalan. Wah, ini fitur-fitur yang menarik nih, ada channel refreshing, scan mode, atau crosstalk dari STM32. Tapi secara real time ya, STM32 tuh lebih susah di inisiasi pin-pinnya. Jadi agak tricky lah. Walaupun fitur-fiturnya itu sangat melimpah, sangat banyak dibanding dengan ADC ESP32. Oke. Kemudian teknik optimasi, yaitu filter dan DMA. Sinyal di dunia nyata selalu memiliki noise atau bisa disebut DRAM. Untuk mendapatkan data yang solid, kita menggunakan dua teknik ini, yaitu teknik filtering, yaitu di mana ada dua ya, ada hardware dan software. Kalau hardware kita memasang resistor atau kapasitor, seperti yang kita tahu ya, ada namanya rectifier RC low pass filter atau rectifier low pass filter pada pin sensor sebelum masuk ke microcontroller untuk meredam lonjakan tegangan. Seperti namanya di low pass filter ya. Kemudian ada software filter ya, dalam memproses data digital menggunakan algoritma. Yang paling umum adalah moving average. Ya, seperti yang kita tahu ini statistika ya. Mengambil nilai rata-rata dari beberapa pembacaan terakhir atau exponential moving average yang memberikan bobot lebih pada data terbaru namun tetap halus. Ini setahu untuk moving average itu ada 6 metode ya. Bisa kalian cari untuk maksudnya kalian tentukan metode mana yang paling tepat untuk pembacaan sensor yang kalian miliki. Kemudian ini ada DMA atau Direct Memory Access, yaitu saat menggunakan scan mode pada STM32 dengan kecepatan sampling yang tinggi, CPU akan kewalahan kan kalau memindai data ADC ke memori RAM satu persatu. Nah, tadi yang aku sebutin nih di scan mode, ini kan alih-alih menu CPU. Jadi ADC itu ada yang namanya DMA ya, di STM gitu. ADC di STM itu ada yang namanya DMA. Jadi DMA itu adalah hardware atau pisah yang bertugas memisahkan hasil konversi dari register ADC langsung ke array di dalam RAM. CPU bisa tidur atau mengerjakan algoritma logika lainnya dan baru mengambil datanya di RAM ketika DMA melaporkan bahwa array sudah.
Jadi ada fitur di STM ini. Jadi ini merupakan dua teknik untuk mengoptimisasi sinyal ADC, yaitu data filtering dan DMI. Kemudian terima kasih. Nih, ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dokumentasi itu. Oke, jadi ini merupakan penjelasan program dari praktikum ADC. Cuman aku bakal ngambil ini aja, salah satunya aja ya. Contoh ESP. Nah, ini merupakan penjelasan program dari ADC. Dia untuk potensio pinnya tuh dia pakai pin 34. Terus untuk LDR-nya atau sensor cahaya dia pakai pin 35 ya. Jadi SP32 tuh bakal inisiasi serial monitornya baud rate itu 115.200, terus ada delaynya ya sekitar 1 detik, kemudian ini void loop. Ini simple kok, cuman kayak membaca dari, kan ADC itu analog tuh digital, jadi dari inputan pot ini atau potensio dia bakal ngebaca, mengubah inputan dari LDR menjadi ke digital. Sorry ada dua ya, sorry ada dua. Jadi ada pot dan LDR. Ini dua-duanya tuh ngasih sinyal analog. Dan ini konversi ke voltase pembacaan di multimeter ya, untuk mengamati ADC-nya. Nah, ini 4095 nih bitnya ya. Oke, paling segitu aja. Demoannya. Ini merupakan hasil di STM32. Ini hasil pembacaannya dari menggunakan ESP32. Di mana kita menggunakan komponennya menggunakan sensor dan juga pakai led. Yang dimana ADC-nya itu dibaca, ADC yang dibaca itu melalui potentiometer. Di sini kita pakai LDR ya, bukan led, itu di percobaan 2 atau 3. Jadi dia bakal jadi potensio ini sebagai apa namanya? Oke, langsung video yang ini aja. Jadi potensi itu sebagai sinyal ini apa namanya? Referensinya buat meng-trigger dari LM35 ya, atau LDR lebih tepatnya. Nah, ini sekalian lihat ADC-nya tuh, pembacaan ADC-nya berubah setiap apa namanya, potensial diputar sebagai referensi dari ADC modul ADC1, kemudian dia ADC2 dia membaca LDR. Dan di sini ada waktu samplingnya ya, dalam satuan milisecond, dan rate pembacaannya itu mikrosecond. Oke, langsung saja ke yang yang STM ya. Untuk STM ini kita project sebenarnya, tapi karena dia pakai lab ya, kayak langsung aja. Ini proses penguploadannya. Percepat aja deh. Nah, ini udah sukses ya. Dibuka serial monitor.
Nah, ini terbaca ya. Ini ada LDR dan juga lab. Sorry, ini LDR dan lab, aku lupa. Jadi itu bisa dilihat port ADC-nya itu ada dua, yaitu untuk mengatur uh, lab dan juga LDR. Oh, di seperti itu. Kemudian kita lihat di mana dokumentasinya ini bisa kalian lihat. Ini saat posisi ADC-nya mentok ya, atau mentok kanan, atau ADC-nya nilainya di atas, atau eh tadi pokoknya threshold threshold itu batas atas dan ini batas bawahnya. Dan ini video langsung aja kita bikin videonya. Nah, dia yang ngatur ininya ya, eh potensi itu sebagai yang mengatur ADC ke webnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada tugas project juga harusnya. Ya, sepertinya cuma ada dua, STM dan SP. Oke, sekian. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.